Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi kita semuanya. Selamat malam sedulur, berjumpa kembali dengan Ganteng Harem Channel. Dan puji syukur alhamdulillah Pak, sampai saat ini kita semua masih dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan langsung saja pada malam hari ini tema kita membahas tentang jenis-jenis mimpi dan penangkal mimpi buruk agar tidak menjadi kenyataan. Nah, langsung saja, mimpi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mimpi yang berasal dari pikiran kita, atau kita terbawa pikiran karena keseharian kita. Misalnya kita tadi siang habis di sungai terus kita mimpi berenang. Nah, itu mimpi yang terpengaruh oleh pikiran kita. Nah, yang kedua, mimpi yang merupakan godaan dari setan atau pekerjaan setan. Mimpi yang kedua ini biasanya mimpi yang menakutkan atau menyeramkan ya. Jadi bagaimana setan menggoda kita melalui mimpi agar kita itu takut, agar kita menjadi goyah. Nah, untuk yang mimpi kedua ini sering sekali terjadi jika kita sebelum tidur itu lupa berdoa atau dalam keadaan pikiran semrawut, trauma dan sebagainya. Nah, kemudian mimpi yang ketiga ini mimpi yang mengandung makna atau mimpi yang berupa firasat atau petunjuk dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi yang ketiga ini biasanya kita tidur dalam keadaan bersih, tenang, dan biasanya mimpinya ini di jam-jam yang utama ketika orang berdoa, seperti sepertiga malam yang akhir dan sebagainya. Jadi mimpi yang berupa firasat itu biasanya jam-jamnya jam-jam seperti itu, dan mimpinya itu biasanya tidak lama, hanya beberapa saat. Nah, kemudian kalau mimpi-mimpi yang lain seperti godaan setan dan mimpi dari terpengaruh pikiran keseharian itu biasanya bisa siang hari, bisa setelah isya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan di antara ketiga mimpi yang kita alami. Nah, namun ada sebagian mimpi yang bisa berupa firasat atau mimpi godaan setan yang membuat kita takut atau terbayang-bayang atau was-was ya, karena setelah kita tahu artinya kita jadi takut, kita jadi was-was. Nah, ada beberapa cara yang akan saya beritahukan kepada sedulur agar kita hilang was-was, dan semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan ketika kita bermimpi buruk. Cara yang pertama yaitu kita bisa setelah bangun atau setelah sadar bahwa kita baru saja bermimpi buruk, kita bisa keluar dari kamar, kemudian menuju luar rumah, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, syahadat dan sholawat, kemudian kita meludah ke kiri 3 kali dan berdoa dalam hati, ataupun bisa diucapkan secara bahasa. Kita bisa menulis bahasa sendiri, namun saya beri contoh misalnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya berniat membuang mimpi buruk agar tidak menjadi kenyataan karena Allah Ta'ala. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita meludah kiri sebagai 3 kali sebagai isyarat saja, tidak perlu meludahnya sampai seperti itu gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua, setelah kita sadar, kita cabut 3 helai atau 7 helai rambut kita, kemudian kita bungkus dengan kertas, kemudian kertas itu akan kita bakar ya. Dan sebelum kita bakar, kita juga berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, syahadat, sholawat,
kalau perlu syahadat 1 kali, sholawat 7 kali, kemudian berdoa bisa dengan bahasa sendiri, namun contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak berniat membakar rambut, tapi saya berniat membakar mimpi buruk yang saya alami. Semoga tidak terjadi hal yang buruk pada diri dan keluarga saya, atas ridho dan kehendak Gusti Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian rambut itu kita bakar, kemudian arang dari rambut kita itu kita bisa buang di tempat limbah air kotor kita ya, atau di belakang rumah biasanya kan ada aliran dari sumur itu, atau bisa kalau dekat sungai langsung ke sungai itu lebih bagus. Nah, demikian sinau bareng kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai di sini selamat berjumpa kembali. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.